tembus suara motor ya. Itu juga yang pernah saya bicarakan sama Rangga dengan Pak Ketua soal jurnalis TV ini saya katakan hampir punah. Ini. Coba itu bayangkan kalau setiap ada jurnalis TV. Jurnalis TV ini hampir punah. Kenapa saya katakan hampir punah? Atau ini Palu Top, salah ya? Top, ini Palu Top, podcastnya orang Palu. Nah kalau bicara soal Palu ya di podcast inilah, ini Palu Podcast. Nah malam hari ini luar biasa ini, saya ditemani dua anak muda. Iyalah, dua orang anak muda karena kita lebih tua. Yang paling muda. Tua juga sedikit ya, sedikit saja. Tapi ya kalau casing tidak kalah-kalah dengan anak muda lah begitu. Ya. Ya, saya perkenalkan dulu. Mungkin di teman sesama jurnalis pasti tidak asing lagi buat dua teman saya ini. Nah ini Hendra atau Papa Abrar. Papa Abrar. Nah, ya saya lihat di Facebooknya begitu. Nah, terus beliau di samping kiri saya Rangga. Namanya komi sebenarnya siapa ini? Itu sudah. Musabar. Tapi Musabarnya. Nama aliasnya kemarin. Ya Kesembung. Kau ingat sih Kesembung? Iya. Jadi Papa Arbar atau Hendra ini adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kemudian di sebelah kiri saya Rangga adalah Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan baru terpilih loh. Sudah sebulan, 2 bulan? 2 bulan. 2 bulanan ya? 2 bulan. Nah. Iya, sudah masuk 2 bulan. Sudah masuk 2 bulan. Nah, saya sebelum saya lanjut ke lebih jauh, saya ingin sampaikan bahwa dua anak muda ini adalah inspirasi buat kita yang ya sudah lagi all umurnya begitu, karena di zaman saya dulu masih seumuran mereka ini belum berani saya memimpin organisasi itu, tapi ternyata mereka punya kemampuan. Nah Hendra ini dan Rangga, saya tidak tahu apakah waktu di Musda itu adakah cerita jebakan Batman atau bagaimana? Jebakan Batman kepleset, jatuh. Tapi kan dari jebakan Batman itu tentu menurut saya tentu senior ini melihat kalian punya kemampuan di situ, jadi tidak sembarang pilih dong begitu. Nah, oke. Nah tema kita malam hari ini adalah tantangan jurnalis TV di era digital. Nah saya kasih gambaran sedikit buat pemirsa bahwa 2022 nanti November kalau yang saya baca seperti itu, TV itu akan berubah dari model TV analog. Nah akan ke TV digital. Tapi saya tidak membahas soal bagaimana model nanti mau pindah dari analog ke itu, karena itu bukan tugas kita, bukan ranah kita dan teman-teman IJTI, tapi ke jurnalis. Sekali lagi saya tekankan ke jurnalistiknya. Tantangannya seperti apa? Nah, begitu. Nah, tapi saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, ini kan kita baru ketemu setelah Pak Ketua terpilih. Bagaimana rasanya jadi Ketua IJTI? Gimana ya? Biasa saja. Oh, biasa saja. Cuman beda di panggilan saja sih. Yang kemarin dipanggil Papa Abrar atau Pak Korda, sekarang sudah dipanggil Ketua lagi. Banyak jabatan berarti. Tambah jabatan lagi. Level ini lagi, level kerja level volume kerja itu makin tanggung jawab juga ya. Karena setahu saya masih banyak yang lebih senior yang menjadi anggota begitu ya. Jadi ya untuk memanajemen itu tentu saya kira kayak saya dulu, kalau ada yang lebih senior agak segan-segan, tapi tak apalah itu begitu. Kalau saya panggil Pasek itu Rangga saja. Rangga saja. Luar biasa nama aliasnya beliau ini. Tak kaget dulu saya pada dengar si mau dipanggil Jaka Sembung ini. Memang kalau ada yang tahu ceritanya ini luar biasa. Sampai pagi kalau mau pagi. Jadi ceritanya bagaimana? Cerita dulu sedikit Rangga. Bagaimana sampai Komyu berdua ini bisa jadi sepasang calon waktu itu, kemudian akhirnya terpilih jadi Ketua JTI. Kalau itu sih sebenarnya, kalau dari saya sih sebenarnya memang kan kalau pembicaraan dari awal sih. Iya kan sebenarnya kalau IJTI kan kalau musdanya saat musda itu dia
hanya memilih calon ketua kan, dari yang ketuanya pilih sekretaris dan bendahara itu, dan pengurus-pengurus lain di bawah itu. Oh, berarti memang sudah dipaketkan begitu kan? Iya. Kan kemarin tapi awalnya memang sudah paket. Sudah paket. Nah, saya lihat kemarin ada 2 kan, begitu kan? Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Kemudian satu calon ketua di situ. Oh, begitu. Kemudian mengerucut. Nah, jadinya terpilih. Baru si ketua ini menunjuk mau jadi sekretarisnya dan bendahara itu. Mau jadi bendahara. Waktu apa namanya kemarin ya? Musda ya? Iya, Musda. Musda IJT itu saya sempat nonton tapi sepotong karena saya juga ada kesibukan soal kalau tidak salah tema-temanya kurang lebih seperti yang kita mau bahas malam hari ini itu kan. Bagaimana diskusi awalnya soal itu juga. Soal itu kan. Nah, jadi ini kita mungkin flashback lagi lah gitu, karena mungkin banyak yang tidak tahu atau ingin juga mengetahui seperti apa sih nanti kita ini teman-teman jurnalis khususnya yang TV. Kalau kayak kita yang dicetak ini kan memang dituntut juga harus bisa peka terhadap digitalisasi ini. Nah, mulai dari siapa nih? Hendra atau betul? Boleh. Bagaimana yang disampaikan pemateri waktu itu, bahwa ada gambaran bahwa ke depan ini tantangannya jurnalis TV itu seperti apa? Kalau dari kemarin waktu sempat saya dengar Ketua KPID Pak masih Kang Hari Aziz, Pak Hari Aziz, dengan dari pemikiran dari saya juga, kalau tantangan jurnalis di era digital ini, pertama jurnalis itu lebih harus kreatif lagi, harus banyak ide lagi, karena contoh kayak TVRI kan, TVRI itu ada TVRI budaya, ada TVRI musik, ada TVRI sport. Bayangkan kita harus mengisi ke program TVRI War, kita mengisi TVRI budaya, kita mengisi TVRI musik itu dengan liputan-liputan kita. Makanya saya bilang dengan adanya TV digital yang akan mulai bulan depan itu sangat betul-betul sangat baiklah bagi jurnalis televisi, karena apalagi untuk soal pendapatan kayaknya mungkin akan bertambah sih kalau saya, kesejahteraan, karena selain liputan tentang kriminal yang kemarin-kemarin kan hanya cuma kriminal dan kriminal atau ekonomi. Nah ini sekarang kalau di channel A dengan gaya seperti liputan budaya, dia akan liputan lebih banyak, istilahnya volume kerjanya banyak lah kalau saya, dan lebih kreatif lah kalau lagi. Jadi sama lah dengan kita ya, mungkin teman-teman dicetak di online, kita harus lebih kreatif, karena di dunia digital ini kan orang berlomba-lomba gitu kan, dengan lebih cepat begitu. Lebih cepat lagi. Kalau di kan sorry, saya belum sempat perkenalan ini, lagi nih, blank lagi ya, sekedar informasi. Hendra ini juga di TVRI, tapi dia di belakang layar. Belakang layar. Kalau Komio mungkin dia pernah saya lelenjanya jadi presenter. Ada beberapa di program yang dia di program. Nah, kemudian Rangga ini di Antara TV, ya. Nah, kalau Antara TV sendiri bagaimana kira-kira Rangga menanggapi digitalisasi jurnalis televisi ini nanti? Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau untuk tantangan memang kalau beralih dari analog ke digital, meskipun memang Antara TV ini dia tidak seperti TV-TV swasta lain kan, seperti uploadnya main di website begitu, dan banyak sekarang konten-konten kreator mungkin yang itu yang bisa nanti kita jadi tantangannya sendiri, seperti podcast ini kan jadi tantangan untuk jurnalis TV juga begitu ya. Dan youtuber itu juga jadi jadi saingan mungkin nanti untuk kita. Jadi bagaimana caranya sampai kita tidak tertinggal. Kita harus lebih dulu di depan begitu, karena kita kayak seperti Karoni bilang tadi, kreatif itu. Kayaknya harus lebih kreatif lagi ke depan. Ya, karena kita ini adalah profesi yang memang mengelola informasi
informasi yang kita kelola itu sesuai dengan rambu-rambu tentunya kan, karena jurnalis itu bukan bekerja seenak maunya dia begitu kan. Kalau mungkin teman-teman konten kreator ya terserah dia mau bikin prank mau apa, kalau kita kan dibatasi undang-undang pers. Tak salah sedikit komio bikin berita ya alamat mau digugat kita ini. Tapi ada juga bagusnya, ada bagusnya dari masuk di era digital. Mungkin kayak dibilang Pak Ketua tadi, pendapatan teman-teman jurnalis itu masih khususnya jurnalis TV ya, bisa bertambah atau tapi tergantung dari anunya lagi perusahaan media. Ya. Jadi ada banyak peluang. Jadi teman-teman ternyata TV juga itu akan memasuki dunia digital nantinya kan. Ketika nanti sudah bertransformasi, dia masuk ke program digital. Nah, teman-teman khususnya teman-teman jurnalis TV itu sudah juga harus siap seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ya, selain harus kreatif, mungkin teman-teman di jurnalis TV juga harus lebih bekerja keras karena kejar-kejaran ini. Betul. Dengan banyaknya konten kreator seperti yang dibilang Pak Sek tadi, konten kreator juga memacu, sementara kita teman-teman jurnalis harus memacu. Nah, kira-kira menurut Pak Ketua, nanti ketika TV digital ini akan betul-betul sudah dilaksanakan atau sudah di launching oleh pemerintah, teman-teman jurnalis TV itu ke depan itu bekerjanya apakah lebih berat atau lebih mudah begitu? Karena kalau macam masih analog itu kan masih ada jeda-jedanya lah begitu. Kalau dari saya sebenarnya tidak berat sih, cuman volume kerjanya itu makin banyak. Ya. Kalau saya, karena kalau kemarin dia hanya liputan, anggaplah dia postnya di Polda, cuma liputan soal Polda. Tapi sekarang tidak, anggaplah kayak ya MNC Group atau TVRI itu kan banyak channelnya sekarang. Dia sekarang sudah bisa liputan soal budaya. Kemarin waktu masih yang sebelum digital juga, mereka juga selalu liputan feature budaya tapi volumenya itu sedikit. Sekarang kalau saya sih membedakannya itu hanya volume kerjanya saja yang lebih banyak lagi. Nah, yang dulu anggaplah dalam sebulan dia hanya menulis feature 1 kali untuk tayang di prime time di pukul ini. Dan itu pun kalau nanti ada berita kriminal yang ada bom atau apa baru naik lagi beritanya. Nah, kalau ini di era digital ini dia tidak. Kalau melihat dari era digital ini, pertama kalau untuk anggaplah dia bisa liputan feature itu berapa kali untuk mengisi channel budaya ini gitu. Ya, kalau ini Pak Sek, saya ke Pak Sek. Pak Sek ini kan sekarang semua apa-apa serba digital, artinya kalau dulu misalnya TV swasta itu ya, saya tidak bicara TVRI lebih maju dulu begitu, tapi sudah harus membuat platform media masing-masing atau ofisialnya begitu. Nah, tentu yang seperti disampaikan Ketua tadi itu akan tambah berat kerjanya, karena selain misalnya mengelola liputan menjadi produksi misalnya berita ataupun program-program lain, kita juga disibukkan untuk mengelola official masing-masing. Kalau di Antara sendiri sudah juga ya? Kalau di Antara itu memang dari awal memang sudah ada. Officialnya sudah ada, media sosialnya sudah ada. Kemudian kalau di TVRI saya lihat sudah ada juga ya? Ya, kita ada TVRI, namanya itu TVRI Budaya, TVRI Sport, TVRI Musik, itu kita isi juga dari daerah, kita isi, kirim ke Jakarta. Kalau di konten media sosialnya juga sudah officialnya sudah ada juga? Sudah. Oke. Ini pertanyaan menarik sebenarnya, khususnya buat teman-teman jurnalis, bahwa karena di era kecepatan digital ini kita harus kejar-kejaran begitu, karena kalau misalnya kita ada kejadian di lapangan atau jumpa pers, tiba-tiba kita lihat di media sosial itu sudah ada live. Itu kan, itu tantangan yang saya ingat betul itu dulu waktu di Polres, begitu
Iya. Kita mau wawancara tiba-tiba Sudah live. ih kenapa sudah ada live? Jadi kita kayak dikasih berita sampah begitu, basi sekali begitu. Dan jadi kita dituntut untuk bisa lebih jangan sampai sama yang live dengan yang tidak live. Nah, untuk mengakalinya itu bagaimana itu Pak Ketua? Maksudnya supaya kalau pulang di kantor, kau berita ini soalnya tadi di live sama ini ada akun media sosial nih Sugi official misalnya. Makanya saya kembali ke ini lagi, kreativitasnya teman-teman di lapangan untuk menulis, melihat, walaupun itu sudah ada live di situ, tapi kan banyak sisi-sisi lain di dalam statement dari narasumber itu. Dan itu memang itu jadi tantangannya juga di digital ini. Ya. Nah, itu yang tidak bisa misalnya didapatkan teman-teman yang misalnya yang main di akun-akun media sosial. Jadi misalnya kayak sekarang itu ada kalau di Facebook yang paling ramai itu ada IKT atau IKP atau apa gitu. Kalau di IG lebih banyak lagi. Mereka kan sering live gitu. Tapi teman-teman IJTI tidak kehabisan akal gitu kan? Karena memang teman-teman ini memang profesional di bidangnya dan akan pasti mengelola informasi itu menjadi berbeda dengan apa yang sudah ditayangkan oleh ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira teman-teman IJT ini yang baru terbentuk, sosialisasinya untuk tantangan jurnalis di era digital itu kemarin sudah sejauh mana itu? Selain waktu di awal-awal itu ada, apakah teman-teman IJT juga akan membuat semacam diskusi nantinya atau apalah begitu untuk membahas ini lebih luas begitu? Ya, semenjak kita dilantik kemarin kita sudah beberapa kegiatan program juga sudah jalan, buat dialog Zoom ya kemarin, ada juga yang kerjasama dengan kemarin yang bencana. Indonesia Care kita sudah kerjasama, walaupun belum ada yang menyumbang sih sebenarnya. Kita selalu berusaha sosialisasikan bahwa IJTI dengan Indonesia Care itu membuka donasi untuk korban bencana di Semeru. Terus habis itu dialog apa lagi? Iya, dialog baru dialog akhir tahun kemarin, refleksi akhir tahun. Cuman kalau untuk dialog yang Kak Roni bilang tadi, dialog khusus kayak mengedukasi, menyampaikan informasi ke teman-teman khususnya masyarakat juga bahwa tentang analog ke digital analog khususnya teman-teman jurnalis gitu kan. Sekarang ini Kak, mungkin susahnya kita di mungkin di Sulawesi Tengah kurangnya stasiun TV, soalnya seharusnya yang kalau menurut saya yang menjelaskan ada, tapi banyak yang tutup. Bencana COVID mungkin karena bencana. itu susahnya. Mungkin yang seharusnya yang menjelaskan soal yang punya stasiun TV, yang punya stasiun TV sebenarnya yang harus menjelaskan. Yang harus menjelaskan. Jadi tapi insya Allah kita tetap buat dialog seperti yang Karoni bilang tadi soal dari analog ini ke mungkin dari kan ini masa kerjanya komisioner KPD baru juga nanti seperti apa pengawasannya. Terus sekarang kalau TV lokal di Sulteng ini paling TVRI saja yang bertahan yang lain masih ada mungkin, tapi mainnya di YouTube platform lain. Dia pakai platform YouTube lah rata-rata. Kalau soal itu tadi saya sambung lagi soal kayak buat dialog tentang digital analog ke digital. Ya itu. Analog ke digital. Mungkin kita bisa masukkan itu kayak kayak kampus to kampus. Itu rencana juga kita mau dengan Rangga kemudian rencana mau buat dialog dari kampus ke kampus, mau ke Untat juga ceritanya kemarin, baru mau ke Unismu. Di situ semua juga kita akan sosialisasi. Rotu kampus ya. Gitu. Mungkin akan kerjasama dengan KPD. Dan kerjasama dengan KPD. Halo Pak Indra. Pak Indra, jangan lupa Pak Indra. Ini sebut-sebut Pak Indra ini memang
podcast ini Palu ini akan mengundang juga karena kalau ini malam hari ini kita bicara soal bagaimana tantangan teman-teman jurnalis TV di era digital nantinya. Nah, next mungkin 1-2 hari ini Ketua KPID yang baru terpilih Pak Indra mungkin akan duduk di meja podcast ini dan dia akan menjelaskan tentang pengawas. No provide itu apa cara izinnya juga. Ya, bagaimana modelnya nanti misalnya ini TV ini yang tadinya analog kemudian dipindah menjadi digital. Nah, saya juga sempat baca tapi masih bingung saya, karena ada katanya kalau sudah TV itu tidak kan ada TV yang masih dulu begitu. Itu masih mau dipakai atau langsung dibuang begitu. Ternyata ada alat yang akan dibeli. Ada. Namanya dipasang. Kayak boxer set box. Gitu. Cuman macam-macam sih harganya. Makanya harusnya itu soal ini kita bicara soal set box. Saya bicara itu karena beberapa toko yang saya datangi ada yang jual 150, ada yang 2,5, ada yang lebih beragam-ragam dan ternyata tergantung kualitasnya juga. Saya pernah tes sama teman beli harga yang 150 tapi kualitas mencurigakan, ada yang cepat panas, rusak dan lain-lain. Itu mungkin nanti bagaimana caranya? Itu perlu kayaknya dari KPID, Kominfo, dari pihak TVRI juga harusnya sosialisasikan bahwa dengan alat ini, dengan tipe ini, merek ini, itu harusnya ada sosialisasinya lah. Jadi kopi yang di rumah ya. Nanti jangan kaget nanti TV itu ada lagi alat dibeli. Tapi kayaknya tidak terlalu lah. Maksudnya tiap apa pakai antena, pakai bambu gitu. Itu angin patah begitu dah. Dan dasar juga itu kalau orang main layang-layang. Tapi dengan adanya TV digital ini betul-betul sangat luar biasa. Saya anggap ini sangat luar biasa dari pemerintah apabila ini jadi 100%. Karena nilai positifnya itu pertama warga menonton dengan betul-betul dengan suara yang bagus, melihat jernih suaranya, baru gratis lagi dengan channel yang banyak channel. Berarti tiada lagi pasir-pasir ya? Tiada lagi. Tiada dipukul-pukul lagi TV. Kalau mau nonton bola biasa. Kenapa signal dipukul lagi TV? Setahu saya begitu sih menonton, dan itu tidak pakai internet. Oh gitu. Tidak pakai internet. Dia digital tapi tidak pakai internet. Makanya pernah ada orang bilang, berarti kita pasang internet lagi, Andra? Tidak. Itu semua gratis. Nah, menarik ini karena kita tunggu Pak Indra mau jelaskan itu. Bagaimana DP model ini. Bagaimana modelnya? Bayangkan dari analog masuk ke digital. Nanti layangan putus tuh, komi nonton juga nanti. Apa itu yang lagi rame itu dibahas. Dari ibu-ibu sampai anak-anak remaja itu bahasnya soal itu semua. Nah, oke. Apa lagi saya mau tanya nih? Soalnya dua-dua ini asik, ditanya satu jawabannya 10 ini. Oke, saya ke JTI saya kalau begitu. Program 6 bulan ke depan ini apa? 6 bulan ke depan kita kalau untuk sekarang ini kita lagi buka penerimaan anggota. Nah, ini yang mungkin harus ditahu juga kan, menarik. Seperti kalau sebelumnya itu perekrutan anggota EJT itu kan hanya khusus untuk jurnalis TV saja, untuk jurnalis TV. Tapi ini bisa jurnalis dari media online, tapi dia ada rubrik video begitu, ada kanal videonya di media online. Menarik ini. Oh, jadi begitu ya? Baru mungkin karena itu sudah. Yang kedua itu yang tadi saya bilang dari kampus ke kampus itu juga kita akan lakukan program itu, dan ini akan melakukan sosialisasi soal kekerasan terhadap jurnalis, itu yang terutama juga kami akan program itu. Ini penting ini karena kata orang mau masuk ke mana, kayak SPN ya itu rencana begitu. JTI mau masuk ke SPN kalau kepolisian. Kita pikir salah satu lembaga ini yang sering berbenturan gitu mungkin. Ya, oke. Karena hampir setiap tahun pasti ada kejadian itu. Baru kenapa masuk di SPN? Terima kasih Pak Dir. Ya, mohon maaf ini karena belum ada endorse dicabut dia punya brand di SPN, karena mungkin dari dini ya kita memberitahukan kepada calon-calon polisi yang masih baru ini bahwa kalau kerja-kerja wartawan di lapangan itu begini loh, begini. Jangan sampai ada lagi miskomunikasi, tarik kamera, hapus kamera,
apalagi sampai main pukul gitu. Ya, ini juga persoalan yang memang bukan cuma bukan cuma TV, tapi semua wartawan itu paling sering berbenturan itu khususnya kalau ada kegiatan rame-rame, misalnya demo kemudian chaos, ya, sasarannya ya itu teman-teman jurnalis di lapangan, akhirnya ya sudah baku enak lah kita begitu. Itu kemarin kita minta sama Pak Kapolda dengan Pak KB Thomas, ya responnya kemarin responnya baik. Nanti dilihat ke depannya lagi. Dilihat lagi ke depannya. Pokoknya setiap tahun penerimaan calon siswa polisi, IJTI akan masuk memberikan edukasi, mungkin bagaimana sosialisasi, sistem kerja jurnalis sama polisi pada saat di lapangan, bagaimana komunikasinya seperti itu. Nah, berarti tinggal di follow up begitu ya? Iya. Selain itu program apa lagi nih? Maksudnya yang harus digenjot selain nanti bersama teman-teman polisi memberikan edukasi soal kekerasan jurnalis, mungkin yang lainnya apa begitu yang sudah direncanakan? Itu belum rapat kerja ya? Sudah. Itu sudah masuk semua di rapat kerja. Itu sudah masuk semua. Selain itu apa yang kira-kira mendasar? Selain penerimaan, itu tadi tuh saya belum selesai tadi soal yang disampaikan Pak Sek soal penerimaan anggota baru. Nah, ternyata bukan cuman jurnalis TV toh begitu, karena pertama kalau cuma jurnalis TV, cuma berapa orang komio di Palu ini. TV yang aktif ini tinggal berapa kasihan? Malah hari yang antara TV sudah pindah ke online. Bayangkan itu, tinggal TV reading antara berarti yang tinggal komio berdua berarti anggota. Anggota IJT. Mungkin kayak pengelola videonya ya, seperti kameramennya, editor. Kayak kemarin teman-teman Tribun yang kita ajak itu editornya, kameramennya ya. Salah. Oh ya, jadi teman-teman yang punya media online, kemudian teman-teman punya kanal apa kan namanya di situ, video, rubrikasi rubrikasi untuk video, teman-teman bisa gabung ternyata menjadi anggota IJTI. Ini Palu boleh. Sip, ada Sugi. Sudah, gampang sudah Sugi. Oh, tidak perlu dia pakai formulir. Oh gitu ya? Mati aja dia pakai waktu. Iya aduh, lantaran sebuah teman. Apa tadi kita podcast dia tendek komule. Pokoknya dia nonton dia podcast tadi sore. Dia bilang, saya bersyukur sama Hendra, orang pertama yang kasih jadi saya wartawan ini sudah. Ngeri Sugi di belakang layar ini. Kenapa itu Sugi Pebatende itu? Selain itu apalah program selain perekrutan anggota baru, sosialisasi, edukasi, kemudian soal kekerasan jurnalis, yang apalagi yang ada festival itu tadi media. Iya, rencana ini masih rencana mau gelar festival media, tapi bukan hanya JTI, rencana mau gandeng sama teman-teman organisasi lain kayak PPI, Aji sama AMSI mungkin. Ya, karena memang organisasi pers ini makin bertambah ya. Nah, kemarin kan ada AMSI, kemudian SMSI kalau nggak salah juga ya. SMSI. Ya, jadi lumayan banyak lah kita di organisasi pers nanti yang menaungi teman-teman yang bekerja di profesi ini. Nah, apalagi Pak Dir? bingung produser aja. Iya, saya kesini soal bagaimana kira-kira teman-teman mengakali, misalnya di era digital ini, teman-teman ini kan kita yang di TV analog ini, kemudian tiba-tiba di lapangan siaran kita sudah kayak direbut oleh netizen begitu. Mereka sudah live, bisa ada demo begitu. Nah, dulu kan saya ingat TV itu kalau demo kalau live satu auto berangkat Pak, satu auto baru bisa live. Sekarang bawa HP cuma live orang. Guys, ada juga di sud tanpa demo ya. Berimbang kita mau live. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana teman-teman yang di TV, yang lebih bergerak di TV itu mengakalinya ini supaya tayangannya bisa lebih bagus kalau live gitu. Yang sering live. Tapi mungkin gambarannya begini, kita punya keunggulan kalau kita kan, kalau misalnya masuk di daerah yang bukan wartawan, kita bisa live di situ, teman-teman netizen dia bisa masuk. Mungkin keunggulan di situ ya. Maksudnya karena kalau umum misalnya adakah misalnya kalau di tempat umum begitu teman-teman sementara siaran yang khusus jumpa pers,
kemudian ada yang bukan wartawan, teman-teman tidak menyampaikan kah ke misalnya, bos ini jumpa pers ini teman-teman wartawan aja? Harusnya begitu sih. Harusnya. Cuma kalau aksi mungkin, kalau aksi demo kita beda, tidak bisa tahu ya. Tapi beda juga informasi yang dikasih sama yang si netizen begini, yang sementara live itu sama kita toh yang langsung live. Mungkin soal datanya, ya, konfirmasi nya. Nah, walaupun mungkin kita sedang live, tapi kita berupaya mencari misalnya ada dari kepolisian misalnya memberi keterangan, kita giring ke situ kan. Kalau netizen ini kan cara ambil gambarnya saya sudah tabo bale, orang menonton sudah miring-miring. Yang penting dorong live. Bahasanya juga mungkin tidak akurat. Suasana dorang sudah lihat. Beda dengan kita sudah betul-betul kita kelola lagi, dari datanya verifikasi lagi, ini demo soal apa. Dan itu memang susah dihindari. Caranya adalah kita menyiapkan betul-betul yang berkualitas. Ya, betul. Berkualitas dan sesuai dengan kerja-kerja jurnalis kan? Tinggal jurnalisnya lagi bagaimana cara menulisnya, bagaimana. Siap. Menarik ini perbincangan ini. Bayangkan sampai baterai kipas ini direktur. Panas. Oh ya. Kemarin kan setelah Musda, tentu teman-teman ini kan istilahnya baru masuk dalam lingkaran organisasi kewartawanan yang memang diakui oleh Dewan Pers JTI. Ada tidak semacam wejangan-wejangan dari dulu kan ada pengurus pusat ya? Apa yang disampaikan itu? Kita ingin tahu juga. Kemarin saya tidak hadir. Pertama tentang soal kesejahteraan keanggotaan JTI itu yang selalu Pak Ketua Umum katakan tentang kesejahteraan. Jalankan organisasi ini, memperbanyak kerjasama dengan kemitraan pemerintah, kepolisian, TNI dan lain-lain. Swasta juga ya. Swasta. Intinya lebihnya ke itu, ke kesejahteraan teman-teman, dan bisa buat. Kemarin juga disuruh kalau ada yang mau modali buat podcast, buat TV, lebih kreatif ya. Oh ya. Berarti ini di IJT ini terbuka ada IT-nya ada, editornya ada, penulisnya ada, kameramen terbaiknya ada, semua lengkap di IJT ini. Nah itu. Untungnya ini Palu juga undang dorong dua ini, jadi habis dari sini diskusinya ini curi ilmu ceritanya. Jadi tidak semua disampaikan di sini karena ini persoalan teknis dan biasa. Soal SDM juga buat ini. Program. Itu aja lah di palingan dari ketua pusat buat program. Harus rajin buat program. Iya. Kemarin kan ini kan ketua pusat yang ketua terpilih yang baru November ya, bulan November tahun lalu baru terpilih. Oh, baru terpilih. Juga. Jadi salah satu penekanannya itu ya, untuk lebih kreatif lagi. Lebih kreatif, kesejahteraan teman-teman. Kemarin mereka janji juga kalau ada program-program dari pusat bisa diserahkan. Kolaborasi dengan daerah. Iya. Wah, asik ini kalau begini nih. Kayaknya boleh juga jadi wartawan TV barangkali gitu. Apa? Tadi ini sudah bicara kesejahteraan ya? Ini produsernya ini. Bagian kesejahteraan dia. Jadi kamu muncul. Sedangkan ketua JTI ini di TV pemerintah, Rangga di TV pemerintah masih bicara kesejahteraan, apalagi kita ini kesian. Tapi tak apalah, urusan rezeki kan memang ada yang sudah diatur, tapi ya paling tidak ya bos-bos perhatikan lah. Juga kesejahteraan kami ini kan. Sebenarnya itu juga untuk teman-teman jurnalis TV karena banyak saya termasuk statusnya masih kontributor yang hanya dibayar dari per item berita seperti itu. Masih banyak sih PR, apalagi yang soal kontrak juga itu. Ya. Jadi ini nanti teman-teman di JTI coba perjuangkan bagaimana berkolaborasi dengan pengurus pusat untuk mendorong misalnya ya pemilik modal ini. Makanya kemarin dia bilang Pak Ketua, dia bilang dengan status kontrak yang cuma menerima per item, ada yang 2,5, 3,5. Bagaimana organisasi itulah yang menjalankan agar mereka bisa
ya buat program lah seperti itu. Oh begitu, lebih mandiri begitu ya? Iya. Harus lebih kreatif Lebih begitu. kreatif lagi. Kan kita punya jaringan kan, JTI ini kan luas punya jaringan, Luas. gitu kan. Bikin tema apa kek, kemudian dudukan orang di situ dialog apa kan, ya Komio mengerti lah. Misalnya budgetnya sekian apa, kita kasih Komio panggung, begitu kan. Apalagi nanti mau 2024 ini Pak. Iya. Banyak orang nih. Intinya IJTI punya mimpi besar, yaitu juga membuat TV lokal, punya alat streaming sendiri. Begitu. Ya. Iya, rencana begitu. Saingan kau ini. hadir. Kalau JTI Tapi bukan podcast. Kita bukan podcast. Langsung TV. Oh, TV. Oh, iya. Lebih luas lagi. Lebih luas. Apalagi TV digital sekarang ya. Jangan komen main. Baru lampunya dibeli sama Baru lampu ya. Jadi itu tadi saya catat ya, soal kesejahteraan, kemudian membuat program-program baru, kemudian kolaborasi program pemerintah pusat, pemerintah lagi, pengurus pusat dengan pengurus daerah JTI untuk berkolaborasi untuk program-program. Misalnya ada program pusat yang akan berkolaborasi di tembus suara motor ya. Itu juga yang pernah saya bicarakan sama Rangga dengan Pak Ketua soal jurnalis TV ini, saya katakan hampir punah. Ah, Nah, ini. coba itu bayangkan kalau sudah ada jurnalis TV. Gimana Jurnalis tuh TV itu? ini hampir punah. Kenapa saya katakan hampir punah? Waktu saya keliling beberapa daerah di Sulawesi Tengah, yang mau dibilang itu wartawan TV itu hampir tidak ada. Kenapa itu? Kurang menarik atau kurang besar DP? Mungkin ya, mungkin DP karena apa menarik namanya? dan lain-lain. Berberitanya berapa? Itu juga PR-nya kita akan bagaimana itu jurnalis TV itu di kabupaten-kabupaten Buol itu ada. Di kabupaten jauh-jauh ya? Ya, Banggai Laut, Morowali, Utara itu sama sekali tidak ada. Padahal jadi jurnalis TV itu paling bagus tuh. Bayangkan kalau dia buat video orang lenjeknya dapat lihat di video. Ada komputer di TV. Kalau macam kita kan buat tulis paling ya habis tulis cari kalau ada fotonya tuh. Tapi kalau di video orangnya jaga betul dilihat. Saya bandingkan dengan jurnalis online dan koran yang hampir tiap minggu lahir. Ada terus ya. Ada terus di daerah. TV ini betul-betul itu, makanya saya bilang, aduh itu berat itu. Mungkin memang kurang peminatnya karena Kurang peminat. kayak Apa lebih susah mungkin ya karena harus mengedit. Ribet. iya mungkin Kalau- ada juga kayak misal makanya kita buat program tadi tuh program kayak namanya IJTI Goes to School ya, jadi beberapa sekolah menengah kejuruan nanti ini rencana teman-teman IJTI yang mengajar di situ. Iya. Apa soal mungkin kayak apa ya, SMK 2 itu kan punya jurusan Iya. broadcasting juga. Nah, Iya. sementara guru di situ tidak ada yang mengajar soal itu. Di SMK lain juga seperti itu. Mungkin dari itu mungkin apa? Tidak ada minatnya dorang tidak tahu jurnalis TV itu seperti apa yang didapat nanti setelah. Saya juga mau lagi bertanya ke pusat juga soal apakah sekret IJT itu bisa dijadikan tempat magang oleh teman-teman SMK itu dengan anak-anak komunikasi di Universitas Tadulako dan lain-lain. Mungkin ini juga nanti jadi PR besar Iya, buat biar besar sekali. pengurus IJTI baru ini yang anak-anak muda ini. Karena tadi Pak Ketua sudah bilang bahwa peminat TV, jurnalis TV itu semakin hari semakin menipis. kurang. Semakin Malahan ada tipis. jurnalis Bukan cuma TV. dompet yang tipis ini. Malahan ada di sini jurnalis TV sudah beralih ke online. Nah, ini tantangannya. Bagaimana yang tipis ini bisa kembali tebal? Gitu ya, bukan cuma dompet yang tipis ini. Nah, salah satunya tadi Pak Sek bilang bahwa akan ada program IJTI Road to School atau Road to Campus nanti begitu kan? Nah, ini nanti diupayakan setelah mereka teman-teman IJTI masuk ke situ menjadi pengajar, istilahnya kalau di kalau di sekolah ya, kalau macam dosen kan ada dosen terbang begitu, dia bisa dipakai untuk mengajar di ini. Ya, sekolah guru tamu lah. Nah, guru tamu ya, kerennya begitu ya. Jadi guru tamu itu nanti sekiranya nanti ada adik kita yang masih baru ini, yang masih energik ini, tertarik dia mau jadi wartawan TV. Karena memang kalau jadi jurnalis TV Ya. memang sedikit ribet. Pertama ya, sudah ambil gambar sendiri, Ya. edit gambar sendiri, buat naskahnya sendiri, ngirim lagi ke itu pun tidak tayang lagi. Belum tayang. Belum tayang lagi. Apalagi honornya dihitung dari tayangnya. Tayangnya. Ay, kamu mau gerobak. So pergi ambil jauh-jauh misalnya di Kulawi sana sampai sini tidak dimuat. Aduh,
itu juga sebenarnya targetnya gitu kayak apa yang seperti Karoni bilang tadi, menghindari netizen itu. Jadi kan pas lulus nanti mereka yang anak-anak SMA ini tahu seperti apa kerja jurnalis gitu ya? Kerja jurnalis. Jadi biarpun mereka nanti tidak jadi jurnalis, seperti mereka jadi konten kreator, tapi apa mereka sudah paham tentang apa yang mereka buat, tidak sembarang begitu ya? Tidak sembarang lagi. Kan sekarang banyak yang sembarang di media sosial. Ada konten prank orang bekasi bilang makanan ternyata isi batu kan, itu begitu, aduh sangat tidak mendiri dan saya yakin jurnalis tidak akan ada dapat program jurnalis seperti itu. Nah itulah hebatnya kita jurnalis. Hore. Paten diri sendiri ini padahal senandasa juga ini. Ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini. Ada beberapa teman-teman kita, ada Alia Abbas, ada Pak Nawawi senior kita ini. Nah ini juga teman kita Chandra Canjo jurnalis TV. Ini salah satu yang membuat menipis ini wartawan TV karena dia sudah bangkit setir. Kemudian ada Heri, ada Edi ini mantan sekretaris JTI. Ada Sukardi, ada ini mantan ketua JTI di Joker dia sedang menonton. Ada Ajir, Edelweiss, saya baca satu-satu. Terus ada itulah kira-kira yang menonton kita malam hari ini. Ini ada Isti juga pernah di TV. Sekarang dia di radio ya? Masih di TV juga. Masih di TV juga. Ini masih bertahan, berarti belum membuat catatan menipisnya jumlah wartawan TV. Ada Anil Muhammad Rizal. Terima kasih sudah menonton. Nah ini ada juga ini senior kita ini. Kami sama-sama dan saya tadi pagi. Nah ini ada titipan pertanyaan ini pertanyaan serius atau apa ini dari Abdi Mari. Ini dedengkotnya jurnalis, semua jurnalis TV apa ada semua sama dia. Ketua, apa bedanya buaya darat dengan buaya laut? Aduh, landasar pertanyaan ini. Aduh, tidak nyambung. Tidak nyambung, ini sudah kita punya pembahasan ini. Tapi tak apalah hiburan. Terima kasih sudah menonton ini. Aduh. Iya. Sekarang apa yang kalau menurut Ketua IJTI dengan sekretaris ini, kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang berat begitu ke depan ketika kalian memimpin ini anak muda, terus model jurnalis yang sudah berubah, kemudian itu TV dari analog ke digital nantinya. Apa kira-kira yang berat yang akan kita buat begitu teman-teman TV? Kalau kami kan dicetak ini, beratnya itu adalah bagaimana kami membuat berita itu kalau sudah dimuat di medsos, kami upayakan tidak akan sama dengan itu, karena kalau sama tidak ada yang baca gitu. Kalau teman-teman jurnalis TV Rangga biasa bagaimana pengalamannya? Sebenarnya kalau saya dari masing-masing orangnya lagi. Iya, harus lebih kreatif lagi. Lebih kreatif lagi, terus profesionalisme. Nah, iya, misalnya itu begini juga. Kan, saya kasih gambaran. Kita singgung buaya tadi, akhirnya saya juga. Biasanya kalau si buaya itu muncul, apalagi yang artisnya Palu dibilang itu. Ada bannya. Yang ada bannya itu. Kalau dia muncul, Pak, belum kesana kita. So banyak sekali di medsos itu. So live semua orang. Sekarang teman-teman TV kesana itu, bagaimana nanti dia di sana itu harus membuat liputannya itu sedemikian rupa dia tidak akan sama, dan pasti ketika dinonton orang akan lebih menarik dan dia tidak ketinggalan informasi. Apa yang harus dilakukan? Kalau dibilang seperti yang tadi bilang, tantangan berat itu bagaimana statusnya teman-teman ini yang dari country kita angkat jadi karyawan kontrak lah minimal. Kontrak bisa dibayar. Iya. Itu yang PR yang sudah lama juga sih sampai ini, karena status country ini kan sangat lemah ya. Kapan saja bisa diputuskan hari itu juga, bisa dipecat hari itu juga, dan berhenti di hari itu juga. Tapi berpengaruh tidak, misalnya adanya digitalisasi ini dengan adanya medsos dan segala macam itu, dengan teman-teman punya berita yang dimuat dengan tidaknya begitu? Karena misalnya begini, ada kejadian begitu. Dulu waktu belum ada medsos, teman-teman itu ketika mengirim berita ke kantor berita lebih sering naik, tapi begitu ada medsos dipilih-pilih begitu. Atau justru kalau sudah viral di medsos, teman-teman disuruh follow up. Adakah seperti itu? Iya, kalau saya sih sebenarnya kalau viral baru di follow up. Kita di redaksi kadang seperti itu.
Berarti bukan berarti sudah naik di anu teman-teman kemudian tidak dapat job, malah justru kita disuruh lebih mendalam gitu ya. Mendalam lagi, disuruh buat tulisan yang lebih mendalam lagi. Tapi beda lah hasilnya. Iya, beda. Jadi kita lebih satu langkah maju ke depan gitu ya. Biar kayak apa yang viral kemarin? Apa yang viral kemarin? Apa ya, oknum polisi. Yang viral kemarin sih sebenarnya kayak kejadian-kejadian kayak kebakaran itu mereka tidak tahu sih. Waktu di medsos itu mereka cuma tahu api, orang yang siram-siram itu aja. Tapi kebakaran di Jalan Kelor itu ya. Iya, betul. Tapi begitu wartawan pergi, dia harus tahu berapa yang terbakar, berapa kerugian, ada informasinya lebih detail lah. Jadi bisa ditanya misalnya dari pemadam kebakaran, informasi misalnya ini apa awalnya asapnya dari mana. Nah, kalau medsos kan paling hari ini ada kebakaran di sini begitu, paling sekitar itu, tapi tidak lebih mendalam. Jadi ibaratnya medsos itu memberi jalan bahwa ada kejadian loh, tapi sebab akibatnya 5W1H keluar lagi rumus ini. Andalannya wartawan 5W1H. Saya tambah, bukan lagi 5W, 6W sekarang. Oh iya, 6W. Ada W-nya juga. Napa paisang itu? Wow. Tidak wow. Harus wow ya. Harus wow. Jadi sudah wah dia di medsos, wartawan bikin harus wow. Kamu tahu itu kan? Sudah ada rumusnya 5W1H. 6W1H. 6W1H. Bayangkan. Tambah satu barangkali. 6W1H plus T. Traktir kopi. Oke, terima kasih Pak Sek dan Ketua. Nah, ini orang muda yang menurut saya hebat karena ini yang diperlukan sekarang. Ya tidak serius ini, saya tidak lagi mempatende ini. Coba kamu lihat di kementerian sekarang. Di zaman rezimnya Jokowi ini semua orang muda dia pakai jadi wakil menteri dan segala macam. Nah, sekarang ini di organisasi pers dipakai juga orang muda. Nah, itu karena apa? Karena memang dibutuhkan yang gesit-gesit. Ya sudahlah, kita yang tua-tua ini sumbangsi pemikiran saja barangkali. Kepala tiga. Kepala tiga ini. Ya, belum juga. Casing dulu kamu lihat. Masih boleh 17 tahun ini. Oke, terima kasih Pak Ketua Hendra Abrar dan Sekretaris Rangga Musabar. Oh, yang salah nama di pemberian orang tua itu. Terima kasih sudah mau hadir di ini Palu Podcast. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi kiranya bisa menjadikan informasi untuk teman-teman semua, teman-teman sahabat konten dari ini Palu Podcast. Semoga juga apa yang kami sampaikan ini tidak ada yang menyinggung teman-teman ya, karena seutuhnya kami di sini hanya berdiskusi, ya ada sedikit bercanda-bercandaan lah begitu. Nah, sebagai closing statement mungkin saya dari Pak Ketua, apa mau disampaikan Pak Ketua? Pertama, untuk teman-teman yang mau gabung di IJTI, itu tadi saya mau bilang itu. Kami ambil dulu. Kami pikirkan saya closing statement. Berarti saya sampai situ saja. Ditunggu di sekretariat Jalan Ahmad Yani. Baru yang kedua, jangan diambil semua. Untuk jurnalis TV tetap semangat, punya lebih banyak ide dan lebih kreatif lagi. Oke. Pak Sek, apa Pak Sek mau disampaikan ke penonton kita, ke apa orang bilangnya follower, kerennya follower apa? Hubungi untuk formulir siapa? Itu belum saya bilang. Silakan. Apa? Serah, pokoknya berhubungan dengan ini. Untuk teman-teman TV saja mungkin, tapi jaga profesionalisme, karena itu yang sangat diperlukan di dari analog ke digital ini juga sangat diperlukan toh. Karena saya setuju. Kalau bahas itu lagi kemarin ada satu anggota yang tidak jaga profesionalisme. Ya itu. Oke. Oknum. Mantap lah ya, diskusi kita lumayan seru, jadi kita tidak ada beban, kita lebih banyak bercandanya, tapi paling penting adalah ada poin yang kita ingin sampaikan dari diskusi kita atau
podcast kita malam hari ini. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ini Palu Podcast Top.